Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Tema kita kali ini adalah jauhi orang-orang ini sebelum terlambat. Terlambat bagaimana dan apa yang harus dijauhi? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, untukmu Scorpio ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Scorpio. Scorpio. Jauhi orang ini sebelum terlambat. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang orang-orang yang harus kamu jauhi? Ini beberapa minggu lalu saya sudah membahas, judulnya hampir mirip ya, tetapi intuisiku ingin kembali mengangkat judul yang sama. Berarti ada pesan semesta untukmu Scorpio yang harus dilakukan. Mungkin kebanyakan kemarin kamu hanya mendengar, belum melakukan. Jadi kamu mendengarkan lagi, ini ibaratkan nasihat untuk kamu ya, tidak ada henti-hentinya saya bicara kalau seandainya terulang ya, karena kita nggak tahu pesan semesta apa, apakah tetap sama ataukah masih ada yang baru untuk hari esok. Ya, jangan hanya didengar tapi dilakukan supaya hidupmu lebih baik ya. Oke, di kartu pertama di sini ada Jasmine. Jasmine di sini harus kamu lebih tersadarkan. Ya, Jasmine itu kamu tuh harus bisa melihat dari suara hatimu. Ya, kamu sudah tahu bahwa ini orang jahat, orang nggak baik, tapi kamu masih di situ. Ya, tetapi ini kembali lagi kepada dirimu. Kalau kamu memang masih merasa Kak Ica saya masih mampu, oke, silahkan di situ. Kak Ica saya nggak mampu, tapi saya juga nggak bisa berpisah. Ya, berarti mungkin jarak aja. Jarak apa Kak Ica? Jarak dalam artian tidak usah terlalu baper. Kak Ica saya nggak mampu, nanti dia pukul saya. Berarti harus ada tindakan untuk proteksi dirimu. Ini kalau bicara dalam hubungan ya, ada yang mungkin main tangan, ada yang cuma main kata-kata kasar, ataupun mungkin dalam suatu pertemanan. Sudah tahu orang itu toksik, kamu masih di situ. Sudah tahu orang itu hanya memanipulasi kamu, kamu masih di situ. Ini suara intuisi Scorpio ini tajam ya. Semesta bilang sama kamu tuh, kamu punya suara hati tuh atau perasaan itu tajam, orang ini baik, orang ini tidak. Kamu peka terhadap itu. Tetapi terkadang kamu tuh kan menyepelekan. Sehingga semesta mau ya kamu jangan menyepelekan suara hati kamu gitu. Itu yang ingin semesta berikan sinyal bahwa orang itu nggak baik untukmu Scorpio. Terkadang Scorpio menjadi toksik untuk orang lain atau dirinya sendiri karena tertular dari orang-orang toksik yang ada di dekat kamu karena pergaulan. Ya, kamu koneksi dengan orang-orang sombong ya. Tiba-tiba kamu pergi ke rumah kamu atau ke lingkungan yang mungkin di bawahmu ya, contohnya ya artinya kamu tiba-tiba kerja terus lingkungannya sombong semua, tiba-tiba kamu pergi ke lingkungan rumahmu yang mungkin semua belum pada kerja, kamu sombong, padahal kamu ya wajar aja kalau kamu punya uang karena kamu kerja, yang lain kan belum kerja tapi kamu sombong. Ini contoh, makanya saya bilang jangan sampai kamu tuh menyerap energi negatif mereka ya. Jadi yang ingin semesta sampaikan,
harus lebih peka terhadap intuisi hati. Kalau kamu sudah tahu jalan ini yang terbaik, ikuti. Kalau kamu lihat saya ke jalan yang kanan Kak Ica, tapi hatiku jalan kiri, berarti secara tidak langsung ya, kamu langkahmu ke kanan tapi hatimu ke kiri, berarti kan kamu merasa tidak nyaman. Berarti secara tidak langsung pikiran alam bawah sadarmu atau semesta menolak kamu jalan ke kanan. Itu secara tidak langsung, itu sinyal, tapi kamu kok kayak nggak ngeh gitu. Jadi sekarang kondisi kamu di mana Scorpio? Aduh, hari ini kayak macam saya nyaman sekali, saya senang sekali. Oh, berarti semesta mendukungmu. Karena hati dan pikiranmu sevibrasi, searah. Nah itu jadi semesta mau tuh lebih peka untuk mendengarkan suara semesta, suara Tuhan. Ya. Oke, berikutnya di sini ada The Fool. Jadilah orang ya yang jangan terlalu polos. Ya. Terkadang kamu tuh sebenarnya pintar, tetapi gampang dibodoh-bodohi. Nah, ini hati-hati dengan orang yang kalau mau dibilang pura-pura baik. Pura-pura baik karena ada kepentingan. Pura-pura baik karena ada maunya. Nah, ini hampir sama. Kamu juga harus punya intuisi. Oh, ini orang baik atau orang tidak. Orang ini penipu. Oh, orang ini kayaknya jahat sama saya. Kan ada dari pandangan kita pertama aja kita udah lihat. Pas kita berinteraksi kita udah tahu, oh kayaknya karakternya kayak gini. Lebih mendalam lagi, oh saya harus bisa mengambil keputusan, apa tetap berteman bersamanya atau tidak. Apakah saya tetap menjalin hubungan atau tidak, atau relasi ini bisa dipercaya tidak. Jangan hanya lihat dari penampilan, ya. Kita lihat dari karakternya juga di dalam. Terkadang Scorpio itu lihat dari penampilan, oh ini orang baik, oh ini orang kaya, belum tentu. Kaya banyak hutang, ya. Baik karena playing victim, seolah-olah lagi korban, padahal dia yang dalang. Ini seperti gitu, terkadang kamu tertipu. Hati-hati. Ya, padahal kamu korbannya, tapi seolah-olah dia mau bagaimana caranya supaya si Scorpio nih jadi korbannya ya. Oh, harus saya seperti gini supaya dia luluh. Ada seperti itu kan. Akhirnya pada saat mendapatkan dia menyanjung-nyanjungmu, dia langsung kamu care dengan dia, welcome terhadapnya, ya sudah, kamu sudah masuk perangkapnya. Dia setting kamu. Entah ayo kita ke mall yuk, ujung-ujungnya kamu belikan minuman. Walaupun ke mall aja kan, tapi kan kamu dibelikan minuman. Kamu yang traktir makan. Ini contoh. Apalagi dalam bisnis. Dia kasih orientasi prospek ke depan bagaimana, ini. Tiba-tiba mau nggak? Kita join-joinan. Tapi ujung-ujungnya belum tentu jelas. Ini hati-hati. Karena ada beberapa yang memang saya lihat di sini hanya mau memanfaatkan dari segi keuntungan finansial, terutama keuangan. Ya. Kalaupun ini sudah terjadi, ya kamu belajar dari pengalaman. Ya. Gak usah membalas, ranamu bukan membalas. Ranamu adalah memperbaiki diri. Pembalasan itu nanti semesta. Izinkan semesta yang menegur mereka. Semesta gak akan membalas. Semesta akan menegur. Ya, karena manusia itu balas-membalas ngapain? Ditegur aja. Ya, tapi kalau kamu yang tegur gak mempan, biarlah semesta yang menegur dengan caranya dan waktunya. Kamu hanya duduk diam, benahi diri, dan tunggu. Itu aja. Santai kan, ngapain kamu mau sibuk-sibuk urus orang toksik? Ya, makan energi, makan banyak waktu, biaya, tenaga, pikiran. Ya, santai aja, biar semesta nanti yang membalas. Kamu hanya tunggu. Ini bicara waktu. Ini contoh kalau kamu mau kalau dibilang ya dalam tanda kutip balas dendam untuk orang-orang yang pernah menjahatimu. Karena saya lihat di sini ada banyak yang kamu bantu tapi tidak tahu diri. Pada saat kamu susah mereka nggak lihat kamu sama sekali atau malah langsung pergi menjauh. Pada saat kamu datang mereka datang pura-pura menegur karena kamu sudah mempunyai sesuatu yang mereka inginkan lagi. Ini banyak dari Scorpio. Entah dari tenaga, biaya, pikiran. Ya.
Jadi kalau orang-orang ini bukan saya bilang kamu menjauh, tetapi ya jaga jarak aja kan. Ya bagusnya menjauh aja supaya jangan terkontaminasi untuk dengan orang-orang yang hanya benalu. Kasarnya seperti gitu, mengambil keuntungan dari kamu. Karena saya lihat di sini Scorpio ini banyak dapat tipu, tapi nggak mau belajar dari kesalahan. Ya, Knight of Sword tuh, ya, dengan orang yang mental pecundang, mental nggak mau berjuang, ya, hanya mau hasil. Hampir mirip, dia cuma mau menerima saja, tidak mau berjuang. Ini dalam hubungan juga sama, ada yang pemalas, ada yang menghambur-hamburkan uang nggak jelas. Kalau dalam hubungan kan harus seperti gitu, ada planning tidak? Kamu berjuang dengan saya untuk apa? Apakah untuk berjuang hanya untuk senang-senang atau berjuang untuk ke jenjang yang lebih serius? Ini ada yang berjuang untuk senang-senang doang. Kenapa? Karena dia merasa bahwa saya mau happy dengan kamu tapi tanpa ikatan. Ada yang seperti gitu. Dan akhirnya Scorpio juga merasa bahwa lebih enak begini ya, kita happy-happy ya, tapi tanpa ikatan tuh enak ya. Jadi Scorpio punya mindset tuh ada yang seperti gitu juga. Atau mungkin circle kamu, nikah itu capek, nikah tuh gini, nikah tuh gitu. Padahal sebenarnya kamu sudah tahu bahwa apa yang kamu lakukan kalau tanpa ikatan ya sebatas tanpa ikatan. Tapi tidak, dia melakukan sesuatu yang sudah seperti orang menikah tetapi tanpa ikatan. Itu kan sudah tahu dosa, tapi masih saja lakukan. Ya, macam contoh, bicara, hai sayang, iya, ada waktu, ada ke apartemen yuk. Ini contoh ya, kamu sudah ke apartemen untuk apa? Kita makan malam di apartemen saya, mau nggak? Kamu tuh kayak macam, nanti terjadi apa-apa nih. Kamu udah feeling kan tuh tadi adjustment. Kamu udah feeling ini nanti terjadi apa-apa gimana. Tapi setan-setan itu berbisik, nggak apa-apa. Makan malam romantis. Itu yang malah menggebu-gebu. Akhirnya sudah tahu salah tapi tetap lakukan. Nah ini, apalagi dalam bisnis. Sudah tahu kayaknya, kayaknya peluangnya nggak ini, coba aja deh. Akhirnya bukan dapat untung tapi dapat buntung. Ya, kalau memang suara hatimu bilang itu tidak baik, jangan dilakukan. Ya, kamu pergi ke apartemen terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya dia pergi besok meninggalkanmu seolah-olah ya biasa aja. Kita kan tanpa ikatan, biasa aja. Padahal dia sudah, mungkin kamu sudah habiskan waktu, tenaga, biaya, atau bahkan ada yang ditelantarkan. Ya begitu aja. Seolah kamu yang karena dia bosan sama kamu, dia bikin bagaimana supaya kamu marah, akhirnya kamu pergi meninggalkannya. Padahal memang dia inginkan seperti itu, tanpa ikatan, tanpa ada tanggung jawab. Hanya happy doang. Tapi serasa bikin korban. Ya, serasa dirinya bikin dia yang korban. Karena memang manipulasi seperti itu. Bagaimana caranya? Ada beberapa seperti gitu kan, yang saya merasakan di sini energinya. Dia ribut-ribut supaya kamu nggak nyaman, akhirnya kamu pergi sendiri. Padahal kamu tahu bahwa saya ini yang korban gitu. Tapi karena kamu sudah tidak mempunyai apa-apa yang dia inginkan lagi, ya sudah, dia bikin bagaimana caranya supaya kalian bertengkar, kamu tidak nyaman, dan akhirnya kamu yang minta putus. Dan itu yang diinginkan. Atau minta cerai. Padahal dia tidak tahu bahwa memang dia sudah nggak mau, padahal kamu nggak tahu, padahal memang dia sudah nggak mau kamu gitu. Ya, karena kamu mungkin sudah nggak memiliki apa-apa yang dia butuhkan. Apalagi kalau kamu sudah kurang duit. Ini bicara duit soalnya. Orang-orang yang terkoneksi dengan Scorpio ini mata duitan semua. Ataupun mungkin kondisinya ada sesuatu yang harus dia kayak bisnis. Cinta pun bisnis, bisnis pun bisnis, apapun semua bisnis. Ya. Jadi hati-hati dengan orang yang hanya mau memanfaatkanmu atau membuatmu terluka. Bicara juga dengan tidak mau berjuang kan. Dalam bisnis sama, hanya mau duduk ongkang-ongkang kaki, katanya franchise tapi yang kerjanya satu orang. Ya. Ataupun dibilang, ikut aja investasi ini, investasi itu, bunganya tinggi. Nah, kita tinggal duduk-duduk aja, besok 2-3 tahun lagi udah bisa cair, bunganya sudah sekian. Ujung-ujungnya investasi bodong. Karena mau ongkang-ongkang kaki aja, gak mau mental miskin kan. Jadi dengan orang-orang yang begitu jangan. Kamu tuh mental pejuang Scorpio. Kamu tuh pejuang tangguh. Jangan kamu mau dibodoh-bodohi dengan orang-orang yang mental miskin. Ya. Oke, berikutnya di sini kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tuh.
Six of Swords ya, orang yang menusukmu dari belakang, pura-pura baik, pura-pura menjadi sahabat sejati padahal nikung, nipu. Ada proyek-proyek yang akhirnya pertama di awal dia nggak terlalu menggebu, tapi pada saat dia berjalan bersamamu seolah-olah dia mendukungmu, wah dia langsung tikung, ambil kesempatan dia yang dapat. Padahal di awal dia nggak terlalu ngoyo-ngoyo, seolah-olah kamu tuh merasa dia bukan saingan saya karena dia nggak mau. Tetapi pada saat sudah mau akhir dia curi dia gaspol tanpa rem. Dimana di awal dia biasa aja startnya. Nanti kamu udah habis-habisan ya, sudah hosa-hosa gitu ya, dia masih santai. Tapi pada saat sudah mau finish, dia gaskan itu. Sedangkan kamu sudah nggak kuat, sudah nggak mampu. Kamu mau gas juga udah nanti bisa-bisa jatuh. Ya jalan pelan-pelan tapi akhirnya dia yang kamu kalah, dia menang. Karena kamu lengah. Ini hati-hati, ada yang sikut menyikut dalam bisnis, dalam posisi jabatan. Di awal dia merasa biasa aja, tapi pada saat dia merasa bahwa ternyata posisi ini bagus juga dan ada kesempatan untuk saya nikung, dia bisa menjelek-jelekan kamu, membongkar aib-aib kamu ataupun apa supaya kamu tuh tercemar nama baiknya dan akhirnya posisinya digantikan entah oleh dirimu atau entah oleh dirinya atau entah oleh yang lain. Yang pastinya kamu terluka. Ini orang ini ada ketidaksetiaan, entah pasangan, entah sahabat, entah rekan bisnis. Dibilangnya kita kerjasama pada saat kamu sudah mungkin banyak berkorban ya, ujung-ujungnya dia cancel ya. Tuh ya. Jadi intuisimu nih Jasmine diulang lagi ya. Dimana Ten of Swords nih, kamu udah tahu orang ini tidak baik, jangan dekat-dekat. Ujungnya nanti kamu tersakiti. Ya kalau kamu sudah tahu tidak baik dan kamu tersakiti, jangan menyesal. Terkadang kamu marah, padahal semesta sudah kasih tahu loh, ini orang gak baik loh. Kenapa kamu mau bermain-main? Terkadang itu Scorpio tuh mau bermain-main api. Ujung-ujungnya terbakar. Setelah terbakar bingung, salahkan siapa? Semesta. Kadang-kadang Tuhan, kenapa saya begini Tuhan? Karena loh kamu di awal saya sudah kasih intuisi kok. Jangan bermain api. Nanti kamu terbakar. Ya, ujung-ujungnya terbakar ini bukan terbakar apa, tapi mungkin rasa cemburu, marah itu kan terbakar, panas, hati yang lagi ada di vibrasi bawah. Kekecewaan, ya, merasa tidak dihargai, merasa diintimidasi, merasa tertekan. Ini dalam pekerjaan pun sama, percintaan pun sama. Jadi ini kamu bisa menyesuaikan saja ya. Siapa-siapa orang-orang ini yang tidak pantas untukmu. Semesta sudah memberikan kamu petunjuk sebenarnya dari intuisi, tapi terkadang kamu gak peka. Tapi semoga kamu mendengarkan tarot ini, kamu peka terhadap, oh ternyata ini tuh yang semesta mau sampaikan. Lebih ke suara hati, kamu lebih ingin, semesta mau kamu lebih banyak berdoa, dibandingkan banyak dengan orang toksik. Terkadang kamu tuh banyak doa, tetapi tidak hikmat. Doamu tuh nggak greget sampai ke semesta. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang masih ada kekecewaan, kepahitan. Kenapa? Lingkungan kamu di situ, bagaimana kamu bisa bersih? Macam contoh, kamu sudah pergi beribadah, energimu sudah kurang yang negatifnya 50%. Tapi kalau lingkunganmu di situ lagi, ya nambah lagi 100%. Yang 50 udah kurang karena pergi ke rumah ibadah ya, dengar firman ya, sudah mencair. Ujung-ujungnya kamu pergi ke circle itu lagi. Ya ibaratkan nggak ada perubahan karena hidupmu menyerap lagi energi mereka yang negatif, pesimis, mental apa ya kalau dibilang, ada mental pengemis di sini, mental pecundang, itu ya teman-teman kamu tuh. Adapun juga saya lihat di sini mental pejuang. Cuman terkadang kalau mental pejuang kamu tuh merasa bahwa kayaknya dia ini saingan saya. Padahal seharusnya kamu di situ supaya belajar. Bukan bicara ke ini saingan saya. Malah mental miskin, mental pecundang itu yang sebenarnya kamu harus hati-hati. Karena dia mau mengambil sesuatu dari dirimu. Sedangkan orang-orang yang mental up belum tentu dia mau ambil dari dirimu. Karena apa? Dia sudah punya. Mungkin dia bicara agak pukul tinggi, tetapi itu yang kenyataan. Supaya kamu termotivasi. Bukan berarti dilihat dari, mereka tuh sombong. No. Ya. Kita harus lihat dari posisi positif. Tetapi juga lihat kalau memang dia betul-betul sombong sekali, ya jangan sampai kamu ikuti. Karena terkadang
Scorpio tuh berpikir dari kesombongan, padahal orang kaya itu belum tentu sombong, karena memang begitu. Contohnya ya, kalau dia bergaul dengan sahabatnya, pasti dia bicara tentang bisnis, ya. Nanti kamu bilang, ih kok bisnis terus yang dibicarakan ya, ih pusing deh, songong. Padahal mereka membicarakan prospek masa depan. Sedangkan kalau kamu pergi dengan sahabat-sahabatmu yang tukang main judi, tukang main game, ya itu yang dibicarakan, ya, menghabiskan duit, bukan memutar atau berinvestasi. Jadi lihat circlemu di mana, ya. Jangan berpikir negatif terhadap orang. Terkadang kamu tuh berpikir negatif terhadap orang. Akhirnya orang baik sebenarnya yang baik kamu harus dekat mereka, tapi malah kamu berpikir negatif terhadap mereka. Dan sebaliknya, orang yang manipulatif, orang yang penuh drama, orang yang hanya memanfaatkanmu, yang kamu merasa itu orang baik. Hati-hati. Makanya saya bilang jangan tertipu casing. Ya, apalagi bicara agama-agama. Ada banyak orang yang, wah dia rajin ibadah, dia rajin ini. Belum tentu hatinya oke, belum tentu hatinya baik. Mulut aja baik, hatinya belum. Karena yang bisa mengukur kedalaman hati adalah semesta, bukan kamu. Tetapi kamu bagaimana caranya supaya tahu orang ini baik dan tidak baik? Ya intuisimu bermain. Ya, sebenarnya intuisi Scorpio nih yang ingin semesta sampaikan tuh strike. Mental pejuang sama ya. Carilah orang yang minta mental pejuang. Carilah orang yang betul-betul mental bukan mental kerupuk. Ya, satu kali dipatahkan patah, remuk sudah. Tapi cari orang tuh yang betul-betul mau bangkit, mau menemanimu dari nol, mau berjuang bersama. Bukan hanya pada saat kamu sudah di atas baru mereka datang. Ya kan? Ada keluarga di sini saya lihat waktu masih kamu belum apa-apa, mungkin kamu dan keluargamu ditindas. Ini mungkin ya om, tante, atau kerabat lain. Pada saat kamu sudah siap, sudah bisa mengangkat derajat keluargamu, wah mereka langsung datang, wah ini keluarga saya nih, ini ponakan saya nih. Karena apa? Mereka lihat dari duit. Ini hati-hati. Ujung-ujungnya mau pinjam duit, ujung-ujungnya ya cari-cari muka dulu. Siapa tahu kamu besok-besok bisa bantu saya. Hari ini memang dia belum bisa. Mungkin kalau kamu bilang, dia orang baik kok, dia gak pinjam uang. Ya karena dia masuk perangkap dulu kan. Tidak mungkin kita datang langsung, hai saya pinjam uang. Cari perhatian dulu lah. Tapi kamu gak sadar itu. Makanya di sini semesta mau kamu harus lebih peka terhadap intuisi. Kesadaranmu harus up. Jangan sampai ujung-ujungnya kamu anggap dia baik baru 5 hari kemudian pinjam duit dong. Waduh, ternyata saya salah ya. Nanti pada saat sudah bicara duit baru kamu sadar. Padahal di awal itu dia sebenarnya mencari perhatian. Ujung-ujungnya kamu kasih. Kenapa? Nanti gak enakan lagi. Ya. Kamu sudah best friend 5 hari, baru hari ke-5 gak best friend gimana? Ya sudah dia saya kasih aja dulu boleh. Ujung-ujungnya dia gak balikin. Yang rugi siapa? Kamu. Makanya saya bilang jaga jarak. Jangan terlalu dekat dengan orang-orang itu. Ya. Jadi itu yang semesta mau sampaikan kepadamu ya. Jadi jauhi orang-orang yang hanya manipulatif, hanya memanfaatkan, mental miskin, tidak mau berjuang. Manipulatif ini dalam hal apapun ya, entah dalam percintaan, entah dalam bisnis ya. Orang yang menusukmu dari belakang, orang yang menyakitimu dari belakang, orang yang tidak jujur ya, dan orang yang hanya mau enaknya saja ya, tidak mau berjuang. Ikuti intuisimu, kamu harus lebih sadar, kamu harus lebih peka terhadap suara semesta. Itu yang semesta mau sampaikan kepadamu ya, supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya, supaya kamu bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.